Hal yang dilakukan Arjuna tentunya melukai hati Pak Ahsan dan Bu Maimunah sebagai orang tua Kejora. Mereka membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Tapi Hari seolah-olah harga diri putrinya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kali ini ayah serahkan semua keputusan padamu, nak. Sungguh, ayah tidak apa-apa jika kamu ingin membatalkan pernikahan ini. Ucap Pak Ahsan yang merasa ini sudah tidak benar. Di mata Pak Ahsan, putrinya itu sangat berharga dan bernilai. Kali ini dia sedikit menyesal karena terlalu jauh menyeret Kejora dalam perjanjian antara dirinya dan Tuan Meyer. Kejora justru tersenyum di balik cadar. Matanya sudah berkaca-kaca, tapi dia tetap menahannya agar tidak jatuh. Semua orang yang ada di sana pun menatap iba pada gadis itu. Gadis yang dinistakan oleh calon suaminya sendiri. Dengan tegar, Kejora berkata, "Kamu benar, Kak Arjuna. Sebaik-baik mahar adalah yang tidak memberatkan mempelai pria. Mahar bukanlah ukuran harga diri seorang wanita." Kejora tersenyum. Lalu kemudian dia melanjutkan, "Dan bukan pula ukuran kekayaan, kemampuan dan harga diri mempelai pria yang dinilai dari seberapa besar pria itu memberikan mahar untuk calon istrinya. Karena bagi Allah, besar atau kecil itu dinilai dari sebuah keikhlasan." Arjuna mengetatkan rahangnya begitu mendengar perkataan Kejora. Entah kenapa hatinya seperti tercubit mendengar ucapan wanita yang akan menjadi istrinya itu. Tak sampai di situ, Arjuna kembali dibuat tak berkutik ketika wanita itu melanjutkan ucapannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. "Saya Kejora Khairunisa insyaallah ridho dan ikhlas menerima mahar tersebut, yaitu uang senilai 5.000 rupiah dari calon suami saya yang bernama Arjuna Gentala Meyer." Pernyataan itu sontak membuat kagum para hadirin yang berada di sana. Keadaan seolah menjadi terbalik. Yang pada awalnya semua merasa iba pada Kejora, kini berubah menjadi kekaguman pada sosok wanita luar biasa itu. Saat pernikahan hendak dimulai, tiba-tiba Arjuna berkata, "Tunggu sebentar, ada yang ingin saya ambil di kamar." Seakan merasa tertantang, Arjuna langsung naik ke kamarnya. Dia mengambil apa saja harta yang dimilikinya untuk dijadikan mahar. Tapi sayangnya hanya ada uang tunai sebesar 2 juta rupiah di laci dan dompetnya. Karena yang lainnya tersimpan di ATM dan akan waktu yang lama untuk mengambilnya. Arjuna tidak punya waktu untuk itu. Ibunya Alia harus segera dioperasi, maka dia pun menurunkan sedikit egonya dengan hanya memberi mahar senilai 2 juta rupiah untuk Kejora. Dengan menahan rasa malu, akhirnya Arjuna kembali ke tempat ijab kabul dan menyerahkan uang senilai 2 juta rupiah itu ke hadapan penghulu. "Saya ganti maharnya sebesar 2 juta rupiah. Bukan berarti saya miskin dan tidak mampu memberikan lebih. Tapi saya memang hanya memegang uang cash segini." Diam-diam Tuan Meyer tersenyum. Belum menikah saja, Kejora sudah memberikan efek yang luar biasa pada anaknya. Tidak salah dia menjodohkan Arjuna dan Kejora. Tuan Meyer sangat yakin Kejora adalah wanita yang tepat untuk putranya. Pernikahan itu pun berlangsung dengan lancar dan khidmat. Walaupun Arjuna menghafal dalam waktu yang singkat, tapi dengan mudah dan lancar pria itu melafalkan janji suci pernikahannya di depan penghulu dan para saksi. Namun, setelah semua rangkaian acara selesai, tiba-tiba Arjuna mengajak ayahnya bicara empat mata. Dia menagih uang itu dengan tergesa-gesa. Tuan Meyer yang memang memiliki simpanan uang tunai di rumahnya itu pun segera mengambilnya di berangkas. Dan setelah Arjuna menerimanya, dia segera memasukkan uang tersebut ke dalam tasnya, lalu pergi begitu saja di malam pertama pernikahannya. Meninggalkan Kejora yang saat ini sudah menunggunya di kamar, Tuan Meyer sempat menghentikannya. Tapi Arjuna bilang, dia hanya sebentar, setelah urusannya selesai dia akan secepatnya pulang. Di rumah sakit, "Bagaimana operasinya? Apa semuanya lancar?" tanya Arjuna penasaran. "Ibu masih belum sadar, tapi kata dokter semua berjalan lancar dan kondisi ibu stabil," jawab Alia. Beb, apa kamu udah dapat uang itu?" tanya Alia dengan ragu. Arjuna tersenyum dan mengangguk, lalu memberikan tasnya yang berisi uang 200 juta itu kepada Alia.
Di dalam sini ada 200 juta, sisanya bisa kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Aku minta lebih baik berhenti kerja untuk sementara waktu dan fokus mengurus kesehatan ibu kamu, pesan Arjuna. Mata Alia berkaca-kaca. Ini, kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Tanyanya dengan tangan gemetar. Aku kan udah bilang tadi kalau aku minta ke ayah. Iya, tapi kenapa tiba-tiba ayah kamu mau kasih uang sebanyak ini? Apa kamu cerita tentang ibu aku? Tanya Alia penasaran. Arjuna terdiam sejenak. Entah bagaimana perasaan Alia jika tahu dirinya mendapat uang itu tidaklah gratis. Dia harus menukarkannya dengan cara menikahi gadis yang tidak dicintainya sama sekali. Namun dalam keadaan seperti ini Arjuna tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya sekarang. Aku bilangnya minjem dan akan mengembalikannya dengan cara mencicil dari gajiku, jawab Arjuna berbohong. Ali hanya manggut-manggut dan sesekali lagi dia mengucapkan rasa terima kasihnya. Malam semakin larut dan Arjuna pun berpamitan pulang. Esok sudah hari Senin dan dia harus berangkat mengajar, sehingga malam ini dia tak bisa menemani Alia di rumah sakit. Alia mengantarkannya sampai ke depan. Sesampainya di rumah, Arjuna langsung pergi ke kamarnya. Dia begitu terkejut saat melihat seorang wanita tengah berbaring di ranjangnya. Dengan marah, dia membangunkan wanita itu. Diguncangnya tubuh gadis itu. "Bangun!" bentaknya. Kejora yang baru saja terlelap itu langsung mengerjap dengan kaget. Seketika rasa takut bercampur malu menyerpa. Walaupun saat ini Kejora masih mengenakan gamis lengkap beserta penutup wajah, tapi tetap saja dia merasa canggung berada di satu ruangan yang sama dengan seorang pria. Pria yang kini telah sah menjadi suaminya dan berhak sepenuhnya atas diri Kejora. "Maaf, Kejora nggak sengaja ketiduran," ucap Kejora pelan. "Whatever. Sekarang dengerin omongan saya. Saya yakin kamu tahu dengan jelas, di antara kita, khususnya saya, tidak menginginkan pernikahan konyol ini. Jangan berharap lebih. Saya menikahi kamu karena desakan dari orang tua. Jadi jangan banyak drama," ucap Arjuna yang seolah memberi ultimatum pada istrinya itu. Kejora memilih ujung jilbabnya. Sejak awal, Arjuna selalu bersikap ketus padanya, seolah Kejora tak memiliki hati dan perasaan yang juga merasakan sakit hati atas ucapan-ucapan pedas lelaki itu. Padahal Kejora hanya berusaha cuek dan menyimpan luka itu sendirian. Dia tak mau menghancurkan harapan sang ayah yang berharap banyak padanya. Bagi Kejora, pernikahan itu bukan sesuatu yang konyol. Justru pernikahan adalah sesuatu yang amat suci, sangat sakral dan juga diam. Arjuna langsung membentaknya dan melotot tajam pada Kejora. "Jangan bicara apapun, karena saya tidak mau dengar apapun." Entah kenapa Arjuna merasa takut saat mendengar Kejora mulai bicara. Takut disekak seperti tadi. Ya, itulah faktanya. Dia menjadi pengecut yang tidak terima kalau istrinya itu lebih cerdas darinya, bahkan berhasil mematahkan semua argumennya. Arjuna yang tampak kesal itu langsung melengos pergi ke kamar mandi. Malam itu tidak ada yang terjadi apapun pada mereka. Arjuna dan Kejora tidur dengan saling memunggungi. Keduanya sama-sama sibuk dengan pikiran masing-masing.